Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kirotama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muksid dengan NIM 236250025. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf Kadri dengan NIM 236250004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2362526. Kami dari kelas Informatika 1 dengan semester 4, mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Tiara Wahyu Anggraini MPD dengan judul Pengaruh Frekuensi Bermain dan Tingkat Frustrasi Saat Kalah Terhadap Penggunaan Bahasa Toksik oleh Pemain Mobile Legends. Berikut kami akan menampilkan beberapa cuplikan video yang menjadi alasan mengapa kami mengambil judul penelitian ini. Baik, langsung saja kami akan menampilkannya. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Bocah kontol suara itu anjing. Jawa anjing naon eta bahasa medok itu anjing kampungan. Cok, tai lo cok, stres gua ngentot main apa sih anjing? Gua harus gimana guys? Gua harus gimana anjing? Gua harus gimana? Oke, dari video yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ada pola di setiap video itu. Kita bisa lihat, jadi ketika orang mau kalah dan ketika dia sudah stres bermain, akan terpicu yang namanya perilaku bahasa toksik pada pemain Mobile Legends. Nah, dari situ pula kita bisa menyimpulkan dari judul penelitian kita itu kan pengaruh frekuensi bermain dan tingkat frustasi saat kalah terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, dari variabel X1 yang namanya itu frekuensi bermain, jadi semakin banyak orang bermain itu akan perilaku toksik di dalamnya itu kalau variabel X2 nya kan tingkat frustasi kan. Nah, jadi ketika orang sudah frustasi saat kalah kemudian digabungkan dengan frekuensi bermain, itu kan akan terpicu namanya loss streak toh. Nah, jadi ketika orang loss streak juga itu kedua variabel X dan X2 nya itu bergabung, maka akan memicu variabel Y yang dimana perilaku berbahasa toksik yang dilakukan oleh pemain Mobile Legends. Jadi ketika variabel ini saling berhubungan, kemudian dari video-video yang tadi sebelumnya, maka kita lakukan penelitian apakah betul dari orang kebanyakan bermain game Mobile Legends, kemudian dia frustasi saat kalah, itu dapat memicu namanya perilaku bahasa toksik oleh Mobile Legends. Nah, berikut ini adalah penelitian kami, bagaimana cara kami meneliti dari judul kami. Langsung saja cek itu. Oke, selanjutnya kami akan mencari beberapa jurnal yang memiliki korelasi terhadap judul penelitian yang kami ambil. Di sini saya menggunakan Google Scholar. Nah, terdapat beberapa jurnal. Setelah mencari jurnal di Google Scholar, kami mendapatkan beberapa jurnal yang mempunyai korelasi terhadap judul penelitian kami. Nah, di sini ada 2 dan di sebelah sana 1. Nah, setelah mencari jurnal-jurnal ini yang memiliki korelasi terhadap judul penelitian kami membuat sebuah dokumen di mana dokumen ini berisikan kuesioner-kuesioner yang akan kami sebarkan, dan kuesioner ini sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh dosen pengampu kami, di mana format itu meminta kami variabelnya, terus ada indikatornya dan materi probabilitas dan pernyataannya seperti apa. Seperti ada materi probabilitasnya, indikator, pernyataan kuesioner, dan jenis pernyataannya. Di sini ada variabel X1 yaitu frekuensi bermain,
variabel X2 tingkat frustasi saat kalah, dan variabel Y-nya yaitu penggunaan bahasa toksik. Nah, selanjutnya kami akan mengirim dokumen ini kepada dosen pengampu kami untuk mengkonsultasikan apakah dokumen ini sudah benar. Nah, langsung saja sudah sesuai format. ataupun sudah sesuai format. Nah, langsung saja kita akan mengirimnya kepada dosen pengampu kami. Baik, jadi kita dapat beberapa revisi dari dosen pengampu. Yang pertama yaitu nama, kita di sini sudah merevisi beserta gelarnya. Lalu yang kedua itu ada materi probabilitas, kita sudah ubah sesuai dengan submateri, dan juga pernyataan kuesionernya kita ubah menyesuaikan dari submateri tadi, yaitu materi probabilitas tadi yang kita ubah. Selanjutnya kita akan mengirim kembali apakah masih ada yang perlu direvisi atau sudah benar. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan materi probabilitas dengan pernyataan kuesioner. Nah, jadi materi probabilitasnya permutasi. Untuk variabel X1 yaitu frekuensi bermain. Jadi permutasi ini hubungannya dengan pernyataan kuesioner yaitu urutan hari bermain tanpa jeda, menggambarkan permutasi sesi bermain yang berurutan. Untuk yang kedua, peristiwa saling lepas dan tidak lepas. Dengan pernyataan kuesionernya yaitu sibuk dan bermain bisa terjadi bersamaan, menunjukkan dua peristiwa tidak saling lepas. Untuk yang kombinasi, yaitu hubungannya memilih minimal 5 hari dari 7 hari tanpa urutan menunjukkan kombinasi. Lalu untuk probabilitas independen, dengan pernyataan kuesionernya, mood dan keputusan bermain dianggap tidak saling memengaruhi ataupun independen. Nah, untuk yang kelima, probabilitas bersyarat itu maksudnya bermain tergantung pada kondisi sibuk atau tidak sesuai konsep probabilitas bersyarat. Untuk variabel X2 yaitu tingkat frustasi saat kalah. Untuk probabilitas total dengan pernyataan kuesioner itu frustasi dihasilkan dari berbagai sebab yang jika dijumlahkan itu membentuk probabilitas total ataupun total probabilitas. Untuk yang kedua yaitu aturan Bayes. Maksudnya perubahan sikap setelah kekalahan mencerminkan pembaruan probabilitas berdasarkan data baru. Untuk yang ketiga, peristiwa saling lepas dan tidak lepas ini memiliki hubungan dengan pernyataan kuesioner yaitu emosi bergantung pada jalannya pertandingan yang saling memengaruhi. Nah, untuk yang keempat, probabilitas bersyarat itu frustasi muncul setelah kekalahan beruntun, menggambarkan probabilitas bersyarat ataupun conditional probabilitas. Dan untuk yang kelima, probabilitas independen, marah bisa muncul meskipun lawan bermain bagus, menunjukkan tidak tergantung pada kualitas lawan, melainkan diri sendiri ataupun independen. Nah, untuk variabel Y-nya, untuk yang pertama probabilitas total. Nah, pernyataan kuesionernya semakin sering saya kalah, semakin besar kemungkinan saya berkata kasar. Ini hubungannya
Maksudnya itu toksik disebabkan banyak faktor. Probabilitas total menggambarkan agregasi penyebab. Untuk yang kedua, probabilitas bersyarat. Toksik terjadi jika rekan tim buruk, yaitu peluang bersyarat. Untuk probabilitas independen, menang tapi tetap toksik. Seperti yang tadi. Artinya toksik tidak bergantung pada hasil pertandingan. Nah, itu probabilitas independen. Lalu aturan bias, penyesalan setelah pertandingan mencerminkan perubahan sikap setelah mendapatkan informasi baru. Dan yang terakhir, kombinasi. Beberapa pemicu toksik seperti lag, kalah, ataupun tim buruk terjadi bersamaan tanpa urutan seperti kombinasi. Baik, jadi selanjutnya saya menjelaskan indikatornya. Nah, untuk hubungan indikator sama materi probabilitas, sebenarnya yang tadi saya jelaskan yaitu pernyataan kuesioner dengan materi probabilitas tadi itu dibuat berdasarkan indikator yang mewakili konsep probabilitas tertentu. Jadi, hubungan dengan indikatornya pun sebenarnya sudah tergambar dari yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk cara menyusun indikator dari kami kemarin yang pertama yaitu menentukan dulu X1, variabel X1, X2 sama Y-nya. Di sini sudah kami tentukan. Lalu cara kami menyusun yang kedua yaitu kami hubungkan dengan materi probabilitas. Nah, jadi setiap indikator itu diambil dari konsep probabilitas. Kayak ini permutasi, peristiwa saling lepas dan tidak lepas, kombinasi, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu menyusun pernyataan kuesioner berdasarkan indikator tersebut. Nah, ini pernyataan kuesionernya berdasarkan indikator. Nah, atau pernyataan atau skala Likert kalau tidak salah. Oke, baik. Setelah kita menentukan kuesionernya tadi, sekarang lanjut ke tahap kita mengambil sampel. Nah, di sini syarat untuk mendapatkan sampel dari populasi itu minimal dapat 30 responden. Nah, kenapa kita perlu minimal 30 responden? Di sini kita bisa melihat artikel yang ditulis oleh Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, SSI, MPD. Beliau adalah wakil dekan bidang akademik FTIK dari IAIN Padang Sidampuan. Di sini kenapa perlu minimal setidaknya 30 responden? Di sini kita bisa lihat jika jumlah populasinya itu minimal 30, maka jumlah sampelnya itu harus 100%. Nah, kita bisa simpulkan kalau di sini wajib minimal 30. Nah, kita bisa lihat juga kalau misalnya jumlah populasinya 100, maka sampel paling sedikit itu 30%. Nah, dari populasi 100 ini jumlah sampelnya itu jika 30% maka 30. Jadi apapun jumlah populasinya, sampelnya itu wajib minimal 30. Nah, kurang lebih seperti itu pernyataan mengapa jumlah sampel itu wajib minimal 30. Oke, setelah penjelasan yang tadi, di sini kita akan mengambil sampel di Fakultas Saintek, yaitu mahasiswa Saintek yang berjumlah kurang lebih 400 mahasiswa. Di sini kita ambil patokan 100 mahasiswa Saintek itu bermain Mobile Legends. Nah, di mana 100 mahasiswa yang bermain Mobile Legends itu ialah populasinya. Sementara sampelnya itu 30. Kenapa 30? Itu penjelasannya tadi kan, kalau misalnya sampelnya berjumlah 100, maka kita jumlah populasinya 100, maka sampelnya itu harus 30%. Yang gimana? 30% itu dari 100 ialah 30. Jadi jumlah minimalnya itu sampelnya 30. Nah, kurang lebih seperti itu.
Oke, untuk teknik samplingnya di sini kita menggunakan simple random sampling, yang dimana di sini kan kita tidak memilih siapa saja yang nantinya yang akan menjadi sampel, karena kita cuma mengirimkan link nantinya di grup Sentek. Kemudian para responden yang bermain Mobile Legends dapat mengisi form kita. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa saja nantinya yang akan mengisi form kita. Tapi kita sudah ketahui bahwa mereka itu bermain Mobile Legends. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mengapa kita memilih simple random sampling. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat kuesioner menggunakan Google Form. Pertama kita mengakses websitenya terlebih dahulu. Nah, terus kita menekan formulir kosong untuk memulai formulir baru. Nah, seperti itu. Terus kita mengganti judulnya sesuai dengan judul penelitian kami di sini. Nah, yaitu pengaruh frekuensi bermain dan tingkat frustasi saat kalah terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, kita mengganti judulnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Ini sesuai dengan judul penelitian kami. Nah, terus deskripsi formulir. Di sini saya sudah catat petunjuk pengisiannya. Kita copy saja. Terus kita paste di sini dan ini kita bold, tebal. Nah, petunjuk pengisian. Google Form ini berisi pernyataan-pernyataan dan 5 skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Responden diminta untuk menjawab semua pernyataan yang diberikan. Setelah membaca setiap kalimat, pilihlah pada pilihan jawaban yang dianggap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, langsung saja kita membuat kuesioner-kuesionernya. Nah, tapi sebelum itu kita membuat pertanyaan-pertanyaan dulu, seperti misalnya nama dia, nama, terus kita pilih yang jawaban singkat saja. Nah, wajib, dan kita harus wajib isi seperti itu. Nah, terus kalau sudah seperti ini nama dan ini teks jawaban singkatnya, nanti kita lanjut ke setelah nama. Kita di sini membutuhkan rank. Nah, rank itu adalah pangkat dari pemain Mobile Legends ini, dari responden kita. Nah, kita ingin mengetahui ranknya rank apa, seperti itu. Nah, ini kita jawaban singkat saja. Terus kita membutuhkan apakah dia sudah lama bermain Mobile Legends atau masih baru. Nah, jadi kita di sini bisa sudah berapa lama Anda memainkan game, bermain. Kita ubah bermain game Mobile Legends. Di sini kita membuat opsi pilihan ganda. Nah, opsi pertama kurang dari 1 tahun, atau bisa kita langsung kasih begini saja. Nah, kurang dari 1 tahun. Terus bisa kita menambahkan opsinya. Opsi kedua yaitu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Nah, sini dia berarti sudah lumayan lama dia bermain game Mobile Legends. Sudah di atas 1 tahun, tapi tetap di bawah 3 tahun. Nah, di opsi terakhirnya yaitu sudah lebih dari 3 tahun. Nah, seperti itu. Berarti ini dia sudah sangat lama bermain game Mobile Legends ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi
dan mulai menanyakan kuesioner yang kita butuhkan untuk penelitian kita, seperti itu. Nah, untuk pernyataan yang pertama yaitu saya bermain game Mobile Legends lebih dari 2 jam setiap hari. Nah, ini kita salin terlebih dahulu. Kita copy, terus kita salin ke sini. Nah, seperti itu. Dan di sini karena dia memakai skala Likert yang 5 skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju, dan sangat tidak setuju, berarti kita mengubah opsi jawabannya menjadi skala linear. Nah, skala linear jadi 1 sampai 5. Nah, dan karena pernyataan ini adalah pernyataan yang positif, maka sesuai dengan pernyataan dari dosen pengampu kami, di mana ada di poin 10, pernyataan-pernyataan tersebut harus ditentukan pernyataan positif dan negatifnya. Bila pernyataan positif, maka skor skala Likertnya yaitu sangat setuju menjadi 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Bila pernyataan negatif, maka skor skala Likertnya yaitu sangat setuju menjadi 1, setuju 2, netral 3, tidak setuju 4, dan sangat tidak setuju sama dengan 5. Nah, kalau dia positif berarti semakin tinggi poinnya dia semakin setuju. Nah, di sini berarti 1 itu sangat tidak setuju. Dan yang kelima yaitu sangat setuju. Nah, dalam Google Form yang kita buat di Google Form, dalam kuesioner yang kita buat dalam Google Form ini, kita bisa dipertinjau atau mereview terlebih dahulu bagaimana tampilannya yang akan diberikan kepada responden. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada nama, terus kita diisi nanti. Nah, ada rank. Nah, ini kuesioner berapa lama dia bermain game Mobile Legends, dan seperti ini jika kita memakai skala linear. Nah, jika dia sangat tidak setuju berarti dia 1, atau kalau dia netral 3, atau dia mungkin tidak setuju tapi tidak sangat tidak setuju, berarti dia 2, atau kalau dia sangat setuju berarti dia 5. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Oke. Nah, ini bisa langsung kita copy. Nah, jadi di bawahnya kita hanya perlu mengganti judulnya saja, pernyataannya saja. Kita lanjut sini. Saya bermain Mobile Legends pada waktu tertentu meskipun sedang sibuk. Dan pernyataan itu adalah pernyataan yang positif. Salin terlebih dahulu, terus kita, karena dia positif jadi dia tetap sama, sangat tidak setuju. Jangan lupa dicentang, wajib diisinya untuk setiap pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita nyalakan wajib diisinya, nanti dia akan ada tanda seperti ini, ada tanda bintang merah, dan tidak bisa di skip oleh responden, harus dia isi dulu. Saya bermain Mobile Legends pada waktu tertentu meskipun sedang sibuk. Nah, ini positif, pernyataan yang positif. Terus saya sering mengatur waktu luang bermain minimal 5 kali dalam seminggu dari berbagai pilihan waktu luang. Nah, ini juga pernyataan yang positif. Copy, terus kita ke atas saya. Yang positif dia tetap sama. Ini copy sini.
atas. Yes. Saya tetap bermain Mobile Legends meskipun suasana hati saya sedang tidak baik. Ini juga pernyataan yang positif. Nah, di sini ada pernyataan yang negatif, yaitu jika ada kesibukan mendadak, saya melewatkan waktu bermain yang biasanya. Nah, berarti dia diganti skalanya, diganti menjadi seperti yang tadinya sangat tidak setuju menjadi sangat setuju, dan poin kelimanya menjadi sangat tidak setuju, seperti itu, karena dia jenis pernyataannya negatif. Nah, kita lanjut ke variabel X2. Saya merasa frustasi karena berbagai faktor yang menyebabkan kekalahan. Oke, kita salin. Kita copy. Sini saya merasa ini pernyataannya adalah positif. Jadi kita ubah lagi. Saya sangat tidak setuju, dan yang di bawahnya menjadi saya sangat setuju. Kita copy lagi. Saya jadi lebih emosional setelah mengalami kekalahan berturut-turut. Ini positif juga. Tetap sama, satunya itu sangat tidak setuju, 5-nya sangat tidak setuju. Kita lanjut. Nah, ini pernyataan yang negatif. Copy, kita paste. Perasaan saya setelah pertandingan bisa berubah-ubah tergantung bagaimana jalannya permainan. Nah, ini pernyataan yang negatif. Maka dari itu kita mengubah, jika dia memilih 1 berarti dia sangat setuju, dan jika dia memilih poin 5 dia berarti sangat tidak setuju. Oke, kita copy lagi, kita buka lagi, kita salin lagi, copy, kita paste. Jika saya kalah 2-3 kali berturut-turut, saya mulai merasa kesal. Nah, ini adalah pernyataan yang positif. Berarti di sini sangat setuju, sangat tidak setuju, dan di bawahnya sangat setuju. Kita next. Saya kadang merasa marah meskipun lawan bermain sangat baik. Ini negatif. Berarti di sini kita ubah. Sangat setuju dan sangat tidak setuju. Oke, terus ke variabel Y-nya. Semakin sering saya kalah, semakin besar kemungkinan saya berkata kasar. Waduh, sangat berbahaya ya. Ini pernyataan yang positif, jadi dia seperti ini. Poin 1-nya itu sangat tidak setuju, dan poin kelimanya sangat setuju. Jika rekan tim saya bermain buruk, saya cenderung menggunakan bahasa toksik. Pernyataan yang positif. Jika ini pernyataan yang positif, kita
kita next. Kita buat lagi. Saya bisa berkata kasar walaupun sedang dalam kondisi menang. Nah, ini meskipun dia menang, dia tetap menggunakan kata kasar. Dan ini positif ya, pernyataan yang positif. Saya sering menyesal karena telah berkata kasar setelah pertandingan selesai. Copy. Saya sering menyesal telah berkata kasar setelah pertandingan selesai. Ini pernyataan yang positif. Kita lihat lagi ke pernyataan yang terakhir, yaitu saya bersikap toksik. Saya bersikap toksik jika terjadi beberapa hal seperti lag, kalah, atau tim bermain buruk. Nah, setelah kita membuat semua pernyataan-pernyataan tadi di Google Form, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Di sini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, dan 15 ya. Ini sudah tidak ada yang pernyataan yang sama. Kadang jika saya perasaan saya jadi udah di sini kita ganti seperti itu. Mari kita lihat previewnya. Kalau sudah selesai, kita lihat previewnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita isi nama, misalnya nama saya di sini, saya sebagai responden, dan saya sembarangnya Imo. Saya sudah bermain Mobile Legends selama lebih dari 3 tahun misalnya. Saya bermain Mobile Legends lebih dari 2 jam setiap hari tanpa jeda 1 hari. Nah, di sini mungkin kita coba-coba isi saja. 1, 2, 3. Ini tidak bisa diisi semua ya. Ada tampilan jika dia sangat tidak setuju, dia bisa mengklik 1. Jika dia sangat setuju, dia bisa mengklik 5. Oke. Tuh. 3, 2. Nah, sudah selesai. Nama. Oke. Nah, setelah kita membuat kuesioner menggunakan Google Form, kita mungkin menggantinya terlebih dahulu. Nah, menjadi seperti itu, pengaruh frekuensi sesuai dengan judulnya tadi. Maka kita publikasikan. Responden siapa saja yang memiliki link, maka kita tekan publikasikan. Kita tunggu. Nah, jika dia sudah seperti ini, maka dia sudah bisa diisi. Kita salin, terus kita kirim dulu ke grup ini, kita kirim. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Ketika kita klik, muncullah kuesioner yang dari Google Form yang kita bikin tadi. Seperti itu, teman-teman. Saya ralat sedikit di sini untuk opsi ranknya yang dari jawaban singkat, saya mengubahnya menjadi pilihan ganda. Nah, ini nama-nama rank yang ada di Mobile Legends, tapi tidak bisa saya input semua karena sangat banyak. Jadi yang di bawahnya dari rank epic, saya buat seperti ini saja. Di bawah epic, dan ada epic, legend, mythic, baru mythical honor, mythical glory, dan mythical imo atau mythical immortal. Nah, seperti itu.
Nah, baik. Baik, di sini saya melakukan revisi terhadap kuesioner yang saya buat, dimana saya mengganti yang pertamanya dari skala linear menjadi pilihan ganda. Nah, di sini memiliki beberapa opsi, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi seperti itu. Nah, ini saya akan melanjutkan mengubahnya ganda. Pertama sangat setuju, setuju di kamar kakak dia. Tidak setuju. Seperti itu. Dan saya akan mengubah semua pernyataan-pernyataan tadi menjadi pilihan ganda daripada menggunakan skala linear. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengubah opsi jawaban menjadi pilihan ganda, yang dari skala linear menjadi pilihan ganda. Jadi langsung bisa diisi seperti ini, dan ada penjelasannya. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini saya mengubah semuanya, pernyataan-pernyataan semuanya menjadi pilihan ganda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini double. Kita hapus saja. Sering saya bermain. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, sini sudah pas 15 pernyataan. Dan sini sedikit revisi dari saya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kelompok saya. Anjing. Jangan lupa sini.
Baik, setelah menunggu 2 hari, kami telah mendapatkan 46 responden yang dimana itu sudah melebihi 30% dari populasi Saintek yang bermain Mobile Legends. Nah, bisa kita lihat di sini. Di Google Form-nya ada 46 jawaban, di sini ada nama-nama. Nah, di sini ada rank di mana 30,4% orang yang sudah mencapai rank Mythical Immortal, yaitu 14 orang. Nah, terus di sini ada pertanyaannya lagi, sudah berapa lama Anda bermain game Mobile Legends? Dari 46 responden, 63%-nya atau 29 orang sudah bermain Mobile Legends selama lebih dari 3 tahun. Terus di sini ada pernyataannya, saya bermain Mobile Legends lebih dari 2 jam setiap hari tanpa jeda 1 hari. Sini 37% yang memilih netral atau 17 orang. Dan tidak setuju ada 12 orang atau 26,1%. Saya bermain Mobile Legends pada waktu tertentu meskipun sedang sibuk. 39,1% orang yang menjawab tidak setuju atau 18 orang. Saya sering mengatur waktu bermain minimal 5 kali dalam seminggu dari berbagai pilihan waktu luang. 37% orang menjawab setuju atau 17 orang. Saya tetap bermain Mobile Legends meskipun suasana hati saya sedang tidak baik. 26,1 orang atau 12 orang menjawab netral dan 23,9% orang menjawab tidak setuju. Dan 28,3% sangat setuju. Jika ada kesibukan mendadak, saya melewatkan waktu bermain yang biasanya. 43,5% orang menjawab sangat setuju. Saya merasa frustasi karena berbagai faktor yang menyebabkan kekalahan. 28,3% orang menjawab netral dan 26,1 orang menjawab sangat setuju. Saya jadi lebih emosional setelah mengalami kekalahan berturut-turut. 32,6% orang menjawab sangat setuju. Perasaan saya setelah pertandingan bisa berubah-ubah tergantung bagaimana jalannya permainan. 34,8% orang menjawab setuju. Jika saya kalah 2-3 kali berturut-turut, saya mulai merasa kesal. 32,6% orang menjawab sangat setuju. Saya kadang merasa marah meskipun lawan bermain sangat baik. 28,3% orang menjawab netral dan 26,1% menjawab sangat tidak setuju. Semakin sering saya kalah, semakin besar kemungkinan saya berkata kasar. 34,8% orang menjawab netral dan 17,4 orang menjawab setuju dan 17,4 orang menjawab sangat setuju. Jika rekan tim bermain buruk, saya cenderung menggunakan bahasa toksik. 34,8% orang menjawab netral dan 19,6% orang menjawab sangat tidak setuju. Saya bisa berkata kasar walaupun sedang dalam kondisi menang. 32,6% orang menjawab netral dan 30,4% orang menjawab tidak setuju. Saya sering menyesal telah berkata kasar setelah pertandingan selesai. 32,6% orang menjawab netral dan 30,4% orang menjawab sangat setuju. Saya bersikap toksik jika terjadi beberapa hal seperti lag, kalah, atau tim bermain buruk. 30,4% orang menjawab netral dan 34,8% orang menjawab setuju. Baik, setelah melihat data-data tersebut, selanjutnya kami akan memindahkannya ke Excel dan memulai perhitungan datanya. Oke, selanjutnya ialah kita melihat untuk hipotesis penelitiannya. Nah, yang pertama ada hipotesis awalnya, yang dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara frekuensi bermain dan tingkat frustasi saat kalah terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, ini sesuai dengan judul awal kita untuk penelitian ini ialah pengaruh yang signifikan antara frekuensi bermain dan tingkat frustasi saat kalah terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, selanjutnya ada hipotesis parsial, yang dimana di sini H1-nya yaitu frekuensi bermain berpengaruh terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, di sini H1 ini nilai variabel X1 dan juga
variabel Y. Jadi parsial ini adalah hipotesis yang untuk menguji antara variabel independen dan dependen secara satu persatu. Makanya ada dua hipotesis. Yang pertama untuk X1 ke Y dan juga X2 ke Y. Yang dimana untuk X2 ke Y itu kita atur menjadi H2, yang dimana tingkat frustasi saat kalah berpengaruh terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Kemudian kita beralih ke hipotesis statistik. Nah, yang dimana hipotesis statistik ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Ada H0 dan juga H1. Nah, untuk hipotesis simultan itu nanti pengujiannya akan menggunakan uji F. Yang dimana kita nanti akan menggunakan F-table untuk pengujiannya. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama ada H0. Nah, H0 ini nilainya, isinya itu tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara frekuensi bermain, yaitu variabel X1, dan juga dan tingkat frustasi saat kalah, yaitu X2, terhadap penggunaan bahasa toksik, yaitu variabel Y. Di sini uji simultan itu ada hipotesis yang kita gunakan untuk membandingkan antara kita menggabungkan antara dua variabel independen, yaitu variabel bebas antara X1 dan X2 dengan variabel Y-nya terhadap Y-nya. Nah, jadi makanya ada dua variabel independen digabungkan gabungkan ke variabel dependennya. Nah, ini untuk H0-nya. Kemudian di sini harusnya H1. Cuma kita mengikuti modul yang diberikan oleh dosen kami. Jadi H1 itu diganti dengan H3. Di sini pernyataan H3 itu ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara frekuensi bermain, yaitu variabel X1, dan tingkat frustasi saat kalah, yaitu X2, terhadap penggunaan bahasa toksik, yaitu Y. Kemudian ada hipotesis parsial lagi. Nah, di sini untuk hipotesis parsial itu kita menggunakan uji T, yang dimana nantinya kita akan menggunakan T-table untuk pengujian ini. Nah, di sini pertama kita ada variabel X1. Nah, seperti sebelumnya, parsial itu kan untuk membandingkan satu persatu variabel independennya. Di sini kita pertama membandingkan variabel independen yang X1, yang dimana nilainya itu frekuensi bermain. Jadi untuk H0-nya sendiri, frekuensi bermain, yaitu X1, itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan bahasa toksik, yaitu Y. Nah, kemudian H1-nya itu frekuensi bermain atau X1 itu berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan bahasa toksik, yaitu Y. Jadi jika uji T nanti terhadap variabel X tidak dipenuhi, maka H0-nya akan terbukti. Nah, begitu juga terbaliknya. Nah, seperti juga X2. Nah, sini X2 itu untuk nilainya itu ada tingkat frustasi saat kalah. Nah, yang dimana H0-nya sendiri itu tingkat frustasi saat kalah atau variabel X2 itu tidak ada pengaruhnya terhadap Y-nya, yaitu penggunaan bahasa toksik. Begitu juga untuk H1-nya. Tingkat frustasi saat kalah itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya, yaitu penggunaan bahasa toksik. Kemudian untuk tingkat signifikasi, di sini dalam menentukan tingkat signifikasi kita menggunakan 0,05. Nah, di mana diterimanya hipotesis 0, yaitu hipotesis yang diasumsikan benar. Nah, tingkat signifikan ini kita menggunakan 0,05, yaitu 5 atau 5%. Jadi ada risiko 5% yang kami untuk menyimpulkan adanya efek perbedaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk patokan alfanya. Kemudian ada kriteria pengujian. Yang pertama, diuji simultan dulu, yaitu kita menggunakan nantinya pakai uji F. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah variabel X1, yaitu frekuensi bermain,
dan juga X2 atau tingkat frustasi saat kalah itu secara bersamaan apakah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, yaitu penggunaan bahasa toksik. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Nah, hipotesisnya itu kan untuk hipotesis 0 ini yang dari uji simultan itu kita cek apakah beta 1-nya dan beta 2-nya itu bernilai 0. Jika bernilai 0, maka tidak ada pengaruh signifikan secara simultan. Yang dimana jika ini terbukti, maka H0-nya itu akan terbukti benar. Sedangkan jika minimal saja satu saja betanya itu tidak bernilai 0, maka ada pengaruh yang signifikan secara simultan, yang dimana akan terbukti hipotesis H1-nya dari simultan itu akan bernilai benar. Nah, untuk kriteria pengujiannya bisa kita lihat di sini. Jika nilai sig dari p-value-nya itu bernilai di bawah alfa yang kita tentukan, yang dimana alfa yang kita tentukan tadi 0,05, maka nantinya akan ditolak H0-nya. Nah, artinya apa? Artinya ada pengaruh signifikan simultan terhadap dua variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu Y. Kemudian untuk kriteria pengujian selanjutnya, jika sig atau p-value itu bernilai lebih dari 0,05, yang dimana alfa kita taruh 0,05, maka gagal untuk menolak H0-nya. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan, yang dimana H0 akan diterima dari kriteria pengujian ini. Selanjutnya, kriteria pengujian untuk pengujian parsial, yang dimana nantinya kita akan melakukan pengujian menggunakan uji T. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas, yang dimana X1 dan X2 itu berpengaruh enggak secara individual ke variabel Y-nya. Nah, yang pertama itu kita ada uji T untuk variabel X1-nya, yang dimana itu frekuensi bermain. Yang pertama, kita akan menguji H0-nya terlebih dahulu, yang dimana apakah beta 1 itu bernilai sama dengan 0. Jika bernilai sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan jika ada tidak sama dengan 0, maka berpengaruh signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Jadi patokannya itu untuk X1-nya kita melihat beta 1-nya. Jika nilainya itu 0, maka tidak ada pengaruh signifikan. Jika nilainya tidak sama 0, maka berpengaruh secara signifikan. H1-nya terbukti benar. Kemudian kita lanjut untuk uji T-nya lagi, yaitu frustasi saat kalah dari variabel X2. Di sini kita bisa cek apakah nilai beta 2-nya dari bernilai 0. Jika bernilai 0, maka tidak ada pengaruh signifikan. Jadi H0-nya itu untuk X2-nya itu terbukti benar. Jika tidak, maka H1-nya yaitu beta 2 tidak sama dengan 0, maka berpengaruh secara signifikan. Untuk kriteria pengujian masing-masing kurang lebih seperti ini. Jika nilai P-sig, P-value-nya itu di bawah 0,05, yaitu alfanya yang kita tentukan dari awal, maka H0-nya akan ditolak. Jadi ada pengaruh signifikan secara parsial. Namun, jika P-sig-nya bernilai di atas 0,05, maka gagal untuk menolak H0-nya. Jadi tidak ada pengaruh signifikan secara parsial. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kriteria pengujiannya. Baik, selanjutnya saya akan menghitung bobot dari kuesioner yang kita lakukan menggunakan Excel. Nah, pertama kita ubah atau kita convert dulu jenis pernyataannya. Jika nilainya positif, maka sangat setuju itu nilainya 5, setuju itu nilainya 4, netral itu nilainya 3, tidak setuju itu nilainya 2, dan sangat tidak setuju itu nilainya 1. Tetapi jika jenis pernyataannya bernilai negatif, maka kebalikannya. Untuk sangat setuju itu nilainya 1, setuju itu nilainya
2, netral itu nilainya tetap 3, dan tidak setuju itu nilainya 4, dan sangat tidak setuju itu nilainya 5. Jadi langsung saja kita hitung di sini menggunakan rumus switch sama dengan switch dalam kurung untuk nilai yang pertama, X1 yang pertama itu bernilai positif. Jadi di sini dia terletak pada baris A dan kolom A dan baris 2. Jadi switch dalam kurung A2, koma, lalu kita ambil variabel ini, nilai sangat setuju, string sangat setuju, string lagi, koma, lalu kita ubah menjadi nilainya. Karena tadi positif, jadi sangat setuju itu bernilai 5, koma, lanjut setuju itu nilainya 4, terus netral itu nilainya 3, lalu tidak setuju nilainya 2, lalu sangat tidak setuju nilainya itu 1. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, jadi sini terdapat nilainya 5, tinggal kita tarik ke bawah sampai 49 tambah, karena memiliki total 46, jadi 94. Nah, di sini kita sudah dapat untuk variabel X1-nya yang bernilai positif. Kita lanjut di variabel X1-nya yang kedua. Kita copy saja rumus yang tadi. Lanjut kita tempel di sini. Tapi kita ganti karena sudah berada di kolom B. Jadi di sini kita ganti jadi B2. Lalu kita enter. Nah, kita tarik lagi sampai 94. Jadi untuk mengetahui positif atau negatifnya dari ini hasil file kuesioner yang kita buat ini di jenis pernyataan positif, 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 negatif, positif, positif, negatif, positif. Ya, dari sini. Jadi untuk X1 tadi positif sudah, X1 yang kedua positif sudah, berarti di X1 yang kelima itu negatif, seterusnya positif. Kita lanjut. Kita tinggal paste. Ini lanjut positif lagi, tinggal ubah di sini C. Lalu kita enter. Lalu tarik lagi ke bawah sampai 94. Kita copy lagi. Ctrl V. Ganti D. Lalu enter. Kita tarik lagi ke bawah sampai 94. Dengan total 46 responden. Lalu, nah ini, untuk X1 yang kelima itu bernilai negatif tadi. Seperti yang sudah ada di file tadi, itu bernilai negatif. Jadi, kita tinggal Ctrl V, tetap paste. Lalu, di sini dirubah dulu kolomnya. Jadi E sesuai dengan E. Lalu ini nilainya diganti
Karena negatif, jadi sangat setuju itu 1, setuju itu 2, netral tetap 3, tidak setuju itu 4, dan sangat tidak setuju itu 5. Enter. Nah, sudah dapat. Kita buktikan dulu. 5 tadi karena negatif berarti sangat tidak setuju. Kita lihat. Nah, betul. Jadi ini tinggal kita tarik lagi ke bawah sampai 94, yaitu atau 46 responden. Selanjutnya X2 yang pertama itu kita lihat dulu lagi. Tadi apa dia? X2 positif, positif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, negatif. Positifnya 2, habis itu negatif. Nah, berarti di sini positif. Kita tinggal Ctrl V, F2, karena positif, kita enter sudah. Sangat setujunya 5, iya betul. Kita lihat apakah 1, berarti sangat oke, betul. Kita tarik ke bawah. Nice. Lanjut tetap positif. Ctrl V, ganti jadi G. Terus enter. Tarik lagi, tarik lagi ke bawah. Terus satu ini berarti sangat tidak setuju. Oke. Oke. Lanjut. Ini tadi X2 yang ketiganya tadi X2-nya yang ketiga negatif. Negatif. Nah, kita Ctrl V. Ganti kolom jadi H. Ini ganti jadi karena negatif jadi 1, jadi 2, netral tetap 3, tidak setuju jadi 4 nilainya, dan sangat tidak setuju jadi 5. Kita enter. Nice. 4 berarti tidak setuju. Nah, betul. Kita ganti. Kita tarik ke bawah. Sudah. Lalu X2 yang keempatnya tadi apa ya? Positif. Karena positif, kita tinggal rubah kolomnya, tidak perlu mengganti nilainya. Karena ini hasil paste dari yang positif tadi. I2. Enter. 1 berarti sangat tidak setuju. Oke. Kita tarik ke bawah. Nice. Lanjut X2 kelima tadi negatif ya. Negatif. Ctrl V. J ganti kolom. Ganti nilai. 1, 2, 3, 4, dan 5. Enter. 5 berarti sangat tidak setuju. Nah, betul. Kita tarik lagi ke bawah. Lalu lanjut ke variabel Y yang pertama. Kita lihat dulu. Positif semua. Oke, karena positif semua, jadi kita tinggal mengganti kolomnya. Ctrl V. Ganti kolom jadi K. Kita enter. 1 berarti sangat tidak setuju. Oke, benar. Kita tarik. Lanjut. Ctrl V. Error. Ganti kolom. Lalu enter.
1 berarti sangat tidak setuju. Oke. Lalu untuk M-nya Ctrl V. Lalu M kita ganti. Enter. 1 berarti sangat tidak setuju, benar. Tarik lagi ke bawah. Lalu Ctrl V lagi, ganti kolom. Jadi N. Enter. 1 berarti sangat tidak setuju, benar. Enter. Tarik ke bawah. Lalu Ctrl V, ganti kolom jadi O. Terus enter. 1 berarti sangat tidak setuju, benar. Terus kita ini dan tarik ke bawah. Oke, karena kita sudah dapat semua bobotnya, jadi sudah selesai untuk mengconvert jenis pernyataannya menjadi nilai. Jadi hasil dari jenis pernyataannya menjadi nilai 1, 2, 3, atau 4, 5. Jadi selanjutnya akan penghitungan data secara menggunakan Excel. Baik, di sini saya akan melakukan uji statistik menggunakan data analis di Excel. Nah, yang pertama kita menentukan variabel X1, X2, dan XY-nya. Di sini kita menggabungkan seluruh poin atau bobot yang didapatkan dari kuesioner-kuesioner yang telah disebarkan, yang telah diisi oleh responden. Nah, itu terus kita blok, terus kita enter. Di sini kita ubah dulu. Menggunakan huruf kapital, kita blok itu, terus kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah sampai terinput semua datanya. 100. Nah, di sini berarti akhirnya 143. Begitupun di X2-nya. Kita average, terus kita blok semua nilai untuk blok semua bobot untuk nilai X2. Nah, itu baru kita enter. Terus kita tarik ke bawah. Sini. Nah, sama juga dengan Y-nya. Average. Y. Itu baru kita oke. 1. Sini. Nah, setelah kita menggabungkan semua bobot-bobot menjadi di sini X1 dan X2 dan X dengan Y, kita ke bagian data, terus data analis. Terus kita memilih regresi. Terus kita oke. Nah, di sini seperti yang disuruh input Y range, berarti input Y-nya
Y sampai ke bawah 3,8. Kita oke. Terus input X-nya, karena di sini kita menggunakan X1 dan X2 atau yang berganda, maka yang diblok keduanya sampai ke sini. Kita oke. Baru kita tentukan output range-nya. Hasilnya kita taruh di sini saja. Baru oke. Oke. Nah, baik, di sini sudah ada outputnya setelah kita menggunakan data analis. Pertama, kita menentukan kita mewarnai dulu. Kita mewarnai apa saja yang kita lihat dari outputnya. Nah, setelah kita melihat outputnya, di sini saya sudah mewarnai juga apa saja yang perlu kita ketahui dari output tadi. Yang pertama yaitu koefisien determinasi atau adjuster R-square. Kenapa kita memakai adjuster R-square? Kenapa kita memakai adjuster R-square, tidak memakai R-square biasa? Karena kita di sini regresi linear berganda, dimana kita harus menggunakan adjusted R-square. Nah, di sini kita bisa lihat pengaruhnya 0,1659. Nah, ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,1659. Dan karena dia positif, berarti pengaruhnya linear. Dan tetapi pengaruhnya ini sangat lemah karena hanya 0,1659. Seperti itu. Karena dia berada di range 0,000 dan 0,199 ya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat koefisien. Pertama ada variabel A yaitu min 0,7930, terus ada B1 yaitu 0,3945 dan B2 0,8490. Terus Y sama dengan A tambah B1 plus B2. Y sama dengan min 0,73930 plus 0,3945 plus 0,890. Nah, di sini kita bisa melihat interpretasi persamaan regresi linear berganda. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar min 0,7930. Maka dapat diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau variabel bebasnya bernilai 0, maka variabel dependennya tetap bernilai min 0,7930. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar, nah di sini kita juga kebetulan bernilai positif sebesar 0,3945. Berarti setiap kenaikan satu satuan pada variabel X1 akan menyebabkan kenaikan pada variabel Y sebesar 0,3945. Nah, dengan asumsi variabel lain adalah variabel konstan. Karena bernilai positif, maka dapat diartikan jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y-nya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika variabel X1 menurun, maka variabel Y-nya juga akan menurun. Dan ini juga berlaku untuk X2-nya. Nah, X2-nya sebesar 0,8490. Nah, jika setiap naik satu satuan X2-nya, maka Y-nya akan mengalami kenaikan sebesar 0,8490. Dan ini juga karena dia positif, maka jika B2-nya meningkat, maka Y-nya juga akan meningkat. Sebaliknya jika B2-nya menurun, maka Y-nya juga akan menurun. Nah, selanjutnya kita di sini akan menguji hipotesisnya, hipotesis H1 dan H2-nya, di mana H1-nya yaitu X1 terhadap Y dan H2-nya yaitu X2 terhadap Y. Nah, seperti itu. Di sini kita sudah mendapatkan T hitung setiap variabel. Nah, ini T hitung X1 yaitu 1,9286, terus X2-nya yaitu 3,1328. Nah, cara kita menguji T, pertama kita perlu mengetahui T tabel dan T hitungnya. Nah, di sini saya sudah menulis T tabelnya.
Pertama, ini adalah nilai alfanya atau nilai tingkat signifikansi yang kita pakai di sini 0,05 titik koma 46. Ya, 46 ini adalah jumlah responden. Di sini kami mendapatkan 46 responden min 2, atau biasa kalau di rumusnya dia dilambangkan K, atau K itu berarti variabel bebas yang kita gunakan. Di sini ada 2, yaitu variabel X1 dan X2, terus min 1. Nah, hasilnya seperti ini 0,05 titik koma 43. Maka kita akan coba cek di T-table. Nah, di sini 0,05 to tail. Nah, karena di sini tidak ada nilai 43, di sini kita bisa membulatkan di nilai 40, yaitu 2,021. Seperti itu. Jika kita tidak mendapatkan nilai pastinya di tabel ini, kita bisa membulatkan di nilai 40. Ini baru taruh ini lagi T. Sini T table sama dengan 2,021. 2,021. Nah, maka kita akan melakukan perbandingan antara T hitung dan T tabelnya. Nah, di sini T hitung X1 mungkin kita bisa tulis terlebih dahulu. Gunakan X1 ya. X1 sama dengan 1,9286. Nah, X1 jumlah T hitung X1 ini kita bandingkan dengan T tabelnya. Jika X1-nya lebih besar daripada T tabel, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Dan jika T tabelnya lebih besar daripada X1-nya, maka H1-nya ditolak dan H0-nya yang diterima. Nah, jika kita melihat seperti ini, maka H0-nya yang diterima karena X1-nya lebih kecil daripada T tabelnya, maka tidak ada pengaruh variabel X1, tidak ada pengaruh terhadap Y, seperti itu. Nah, atau kita bisa menggunakan kriteria pengujian seperti ini. Jika nilai sig p-value lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,05, maka tolak H0-nya, atau ada pengaruh signifikansi parsial. Dan jika nilai sig lebih besar atau sama dengan alfanya 0,05, maka di sini dia gagal menolak H0-nya, berarti tidak ada pengaruh signifikan parsial. Nah, coba kita melihat di sini. Nah, ini sig-nya sebesar 0,0604 dan tingkat signifikansinya yaitu 0,05, di mana di sini kita bisa lihat sig X1 lebih besar daripada tingkat signifikansinya, maka H0-nya diterima atau gagal menolak H0, berarti tidak ada pengaruh signifikan parsialnya, seperti itu. Nah, maka selanjutnya kita akan menguji untuk variabel X2-nya. Mungkin sini kita langsung ubah saja X2, terus 3,1328. Nah, jika kita melihat di sini X2-nya ternyata lebih besar daripada T tabelnya, maka X2-nya berpengaruh terhadap variabel Y, atau X2-nya lebih berpengaruh terhadap variabel Y, maka H2-nya diterima, yaitu tingkat frustasi saat kalah berpengaruh terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Atau mungkin kita bisa menggunakan sig-nya juga. Di sini sig-nya sebesar 0,0031. Nah, jika sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H2-nya diterima. Nah, kita bisa dilihat di sini, tentunya sig X2 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H2-nya diterima, yaitu
tingkat frustasi saat kalah berpengaruh terhadap penggunaan bahasa toksik oleh pemain Mobile Legends. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita akan menggunakan uji F, di mana kita membandingkan F tabel dengan F hitung. Nah, di sini kita sudah melihat F hitungnya 5,4759. Jika kita ingin melihat bagaimana menentukan F tabelnya, di sini ada F K, yaitu variabel bebas, titik koma, N, min K, min 1. Nah, mungkin kita bisa menulisnya terlebih dahulu. Insert question K, kita taruh di sini dulu. Type equation ini F variable sama dengan K titik koma N min K min 1 kan. Terus kita langsung lanjut saja, sama dengan K-nya yaitu 2, karena variabel bebasnya kita yaitu ada 2, N-nya 46, kurang 2, kurang 1. Atau mungkin langsung kita kurang saja menjadi 43 ya. 43. Nah, kita sudah dapat F tabelnya yaitu 2.43. Maka kita akan cari di F double. Nah, di sini. Nah, di sini ada F tabel. Nah, 2 untuk bagian atasnya yaitu 2 dan 43. Nah, di sini kasusnya sama seperti T tabel tadi, karena tidak ada 43, maka kita bisa bulatkan ke 40. Maka F tabelnya itu adalah 3,23. 3,23. Nah, selanjutnya yaitu kita bandingkan dengan F hitungnya. Nah, di sini F hitungnya yaitu 5,4759. Nah, jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H3-nya diterima. H3-nya itu adalah, nah, ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara frekuensi bermain yaitu X1 dan tingkat frustasi saat kalah X2 terhadap penggunaan bahasa toksiknya. Jadi H3-nya itu adalah pengaruh simultan. Pengaruh simultan itu pengaruh kedua variabel secara bersamaan terhadap variabel Y. Kita bisa lihat di sini F hitungnya sebesar 5,4759, di mana F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka H3-nya diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara frekuensi bermain yaitu X1 dan tingkat frustasi saat kalah X2 terhadap penggunaan bahasa toksik. Maka H3-nya diterima. Atau di sini kita juga bisa menggunakan sig-nya, sig F sebesar 0,0076. Jika sig F-nya lebih kecil daripada alfa atau tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka H3-nya diterima. Bisa kita lihat di sini sig F-nya lebih kecil daripada alfanya. Di sini sig F-nya yaitu 0,0076, sedangkan alfanya yaitu 0,05. Maka H3-nya tetap diterima. Seperti itu. H3-nya yaitu adalah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara frekuensi bermain X1 atau X1 dan tingkat frustasi saat kalah X2 terhadap penggunaan bahasa toksik. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan saya tentang menggunakan data analis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penghitungan di menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini kita copy dulu data dari Excel. Untuk X1, X2 sama Y-nya kita copy semuanya. Ctrl C. Lalu kita paste di data view di SPSS, Ctrl V. Nah, sudah berubah jadi koma. Lalu di sini kita ubah dulu variabelnya. Di sini untuk X1
lalu ini untuk X2, dan ini untuk Y-nya. Lalu kita jangan lupa juga ubah measure untuk scale karena melakukan penghitungan. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke analyze. Lalu karena ini regresi, jadi kita pilih regresi, lalu pilih linear. Lalu, nah di sini kita masukkan dependent itu Y, terus independent kita kasih masuk variabel X1 dan X2-nya. Lalu kita oke. Nah, jadi di sini kita sudah mendapat hasil dari penghitungannya. Kita cocokkan sama penghitungan yang dilakukan di data analyze Excel tadi. Di sini di model summary dulu, kita lihat di sini adjusted R square-nya 0,166 kita cocokkan. Untuk di sini adjusted R square-nya 0,1659. Ini sama karena dibulatkan di sini di SPSS-nya. Lalu lanjut kita lihat di ANOVA-nya. Nah, di ANOVA kita lihat apa? Di sini kita lihat F-nya. F-nya itu 5,476. Kita lihat di sini uji F-nya di Excel. F hitung 5,4759 atau dibuatkan menjadi 5,476. Lalu untuk sig-nya di sini juga di ANOVA-nya kita lihat juga sig-nya 0,08. Nah, di sini terbukti 0,076 atau bisa dibuatkan dengan 0,08. Lalu kita lihat di koefisiennya. Kita lihat di sini alfa. Ini kita lihat 0,793. Nah, min 0,793. Lalu kita lihat di variabel X1-nya 0,395. Nah, di sini X variabel satunya sama 0,395. Lalu di X2 variabel X2-nya 0,849. Lalu di T hitungnya. Kita lihat di sini T hitungnya, kita lihat dua angka di bawah sini. 1,929 sama 3,133. 1,9286 sama 3,13. Itu sama. Terus kita lihat sig-nya. Dua angka di bawah sini lagi. 0,60 dan 0,003. Ini sig-nya 0,60 dan 0,003. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk penghitungan data di SPSS dan penghitungan di data analysis di Excel itu uji T dan uji F-nya itu sama. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga, jadi untuk di uji T itu untuk variabel X1-nya tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y, dan untuk X2-nya terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk uji F-nya kita simpulkan bahwa untuk variabel X1 dan X2 itu terdapat pengaruh secara simultan terhadap variabel Y-nya. Oke, baik, lanjut. Untuk perhitungan manual, di sini kita menggunakan rumus-rumus dari koefisien regresi linear berganda yang ada diberikan di modul. Di sini kita akan mencari nilai dari B1, B2, dan A-nya. Yang dimana nilai dari sigma X kecil X1 pangkat 2 itu nilainya seperti ini. Dan selanjutnya pun seperti ini. Jadi kita akan menghitung manual menggunakan rumus Excel untuk mencari nilai B1, B2, dan A. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita membutuhkan nilai dari X1 dikali Y. Jadi, kolom yang A
dikalikan dengan Y. Langsung saja setelah sama dengan, kita select X1 nya, kemudian kita kalikan dengan Y nya. Langsung saja enter, kemudian langsung saja duplikat sampai bawah. Oke, selanjutnya kita membutuhkan X2 dikalikan dengan Y. Jadinya di sini kita tulis lagi sama dengan X2 dikalikan dengan Y, baru enter, kemudian kita duplikat saja sampai ke bawah. Oke, selanjutnya X1 pangkat 2 atau X1 kali X1 sama saja ya. Jadi langsung saja kita select X1 nya dikalikan dengan X1 nya. Oke, setelah itu kita akan duplikat hingga bawah juga. Nah, setelah itu lanjut lagi untuk X2 pangkat 2 nya yang ini. Berarti kita select saja untuk nilai X2 nya dikalikan dengan X2 nya. Setelah itu kita duplikat hingga bawah juga. Oke, lanjut untuk Y pangkat 2 nya sama saja Y kali Y. Y kali Y nya. Kemudian kita duplikat hingga ke bawah. Oke, selanjutnya untuk variabel X1 kali X2. Langsung sama dengan kita select X1 nya, kemudian kalikan dengan X2 nya. Enter. Baru sisa diduplikat hingga ke bawah. Oke. Selanjutnya yang harus kita cari yaitu nilai sigma masing-masing variabel ini. Nilai sigma itu adalah nilai dari jumlah seluruh nilai dari jumlah n-nya. Jadi misalnya saya mau cari sigma X1 X2. Jadi seluruh nilai yang ada di kolom ini akan dijumlahkan dan menghasilkan nilai sigmanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan mencari sigma dari X1. Nah, rumusnya bisa tulis saja sum dalam kurung select seluruh kolom yang akan ditambahkan. Oke, langsung enter, menghasilkan 131,6. Langsung duplikat hingga ke sini karena sama saya rumusnya, sehingga kita akan mendapatkan sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma X1 X2. Selanjutnya kita akan mengconvert sigma yang pakai X besar ini dan Y besar menjadi X kecil dan Y kecil. Berikut adalah rumus-rumusnya. Pertama, kita akan mulai dari sini dulu. Sigma X kecil 1 dan kuadrat. Langsung saja kita cari dulu untuk penandanya. Kemudian cari untuk sigmanya di sini. Setelah itu kita langsung saja tekan ini. Baru pindahkan di sini untuk penandanya. Oke. Yang pertama kita akan mencari nilai dari X kecil, berarti pakai lagi desainnya, kemudian cari script supaya seperti di rumus ya. Jadi langsung saja di sini ganti Y, kemudian 1, baru di sini 2-nya. Oke, nilainya adalah ini kita cari menggunakan Excel nih ya. Oke, langsung saja sama dengan kasih rata kanan saja. Oke, jadi seperti di gambar ya. Kemudian kita akan select nilai dari X1, sigma X1 kuadratnya. Nah, sigma X1 kuadratnya berada di, oke, tunggu, mungkin dikasih perkecil dulu.
Jadi sama dengan kita akan mencari X1 kuadratnya. X1 kuadrat ini sigmanya berarti bawahnya yang ada di sini. Kita select. Oke, sudah diselect. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengurangi hasil dari sigma X1 kuadrat dibagi N. Jadi dikurang dalam kurung, karena harus diselesaikan dulu bagian sini. Jadi kita akan mencari dulu nilai ininya, kemudian dibagi N, sigma X1 kuadratnya. Sigma X1 kuadrat berada di sini. Kita select lagi, karena kuadrat sama saja kita kalikan lagi dengan nilainya. Oke, sigma X1 kuadrat. Oh, mungkin ini salah ya. Ini X1 kuadrat sigmanya. Berarti sigma X1 kuadrat yang ada di ini ya. Berarti salah tadi ini. Salah tadi ini, saya select ulang. Untuk bagian ini dia X2 kuadrat ya. X1 kuadratnya di sini. Oke. Ya, betul. X1 kuadrat ya, betul di sini. Nah, selanjutnya X1 kuadrat ini F ya. Oke. Selanjutnya untuk ini sudah selesai atasnya, sisa dibagi dengan, berarti sini buka kurung lagi, sisanya dibagi dengan 46. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini rumusnya. Kita enter saja, maka nilai dari sigma x kecil 1 kuadrat itu 21,42957. Oke, lanjut. Kita akan mencari untuk sigma x kecil 1 y kecil. Langsung aja kita buat lagi penandanya. Setelah ini kita panggil lagi untuk yang kecil ini, script yang ini, X1 Y. Oke, sama dengan yang di rumusnya. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai ininya. Oke, nilai dari ini itu nilainya sigma X 1Y. Langsung saja kita ambil nilai dari sigma X1Y yang ada di kolom D ini. Oke. Selanjutnya dikurang dengan sigma X1 kali Y. Jadi sigma X1 berada di kolom ini, A48 dikalikan dengan sigma Y-nya. Oke, dapat nilainya. Kemudian dibagi dengan N, yang dimana N nilainya 46. Sabar. Dibagikan dengan 46. Oke, hasilnya 4,474783. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari X kecil 2 kuadrat. Langsung saja sigmanya kita tulis lagi. Equalization sigma. Baru kita panggil supaya bisa jadi X2, pakai lagi di desain script ya, sini baru geser saya terlebih dahulu. Kemudian kita akan cari X2 kuadratnya, X2 kuadrat ya. Oke, langsung aja kita tulis sama dengan di sini, dan ini kasih samakan yang di atas. Nah, kemudian kita akan mencari nilainya, yang dimana nilainya itu X2 kuadrat. Kita cari dulu nilainya. X2 kuadrat ada di kolom G. Select saja sigmanya. Kemudian dikurang dengan dalam kurung
dalam kurung lagi X2 sigma X2 kali sigma X2, yang dimana kolom di sini kolom B dikalikan dengan kolom B nya lagi, tutup kurung, baru dibagi N, yang dimana N itu 46. Oke, menghasilkan 12,2087. Setelah itu kita panggil lagi sigmanya. Nah, jadi kita akan mencari sigma X kecil 2 dan kali Y. Kita panggil dulu untuk ininya X 2 Y sama dengan nilainya itu sigma X2 kali Y dikurangi, langsung dulu panggil sigma X2Y ya, sigma X2Y di kolom E dikurangi dengan dalam kurung apa ini, oke, dalam kurung lagi sigma X2 dikali sigma Y, sigma X2 dikali dengan sigma Y, baru dibagi dengan nilai N, yang dimana nilai N itu 46. Oke, selanjutnya kita akan mencari lagi untuk sigma Y kuadratnya. Kita panggil lagi di sini, insert equation sigma Y kuadrat, geser dulu. Panggil lagi script Y kuadrat. Oke, nilainya itu Y2 sigma Y2 dikurangi Y2 kuadrat. Langsung saja kita panggil lagi sama dengan Y2 sigma Y2 sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung kita selesaikan dulu untuk Y kuadratnya, Y kali Y dalam kurung terus dibagikan dengan N nilai 46. Coba dulu, kayaknya ada kesalahan. Y oke. C adalah oke, betul, berarti nilainya baru bagi 6 baru dikurangi ya, kali Y betul. Oke, kayaknya sudah betul ini. Lanjut untuk sigma X1 dan X2, X1 kali X2, langsung saja ke insertnya, equation, kemudian panggil script. Sini juga pakaikan script yang sama, X1 X2. Oke, sudah sama. Kita pindah saja ke bawah. Oke, kita select saja untuk X1 X2 sigmanya yang ada di kolom I. Kemudian akan dikurangi dengan nilai dari sigma X1 X2 dibagi N. Kita selesaikan dulu sigma X1 kali X2 nya kali X2 baru dibagi dengan N. N itu nilainya 46.
hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mencari untuk nilai B1, B2 dan A-nya. Langsung saja kita cari nilai B-nya, B1 dulu. Nilainya itu yang pertama sigma X2 kuadrat. Mana sigma X2 kuadrat ini, kemudian dikalikan dengan sigma X1Y. Sigma X1Y kemudian dikurangi dengan sigma X2Y. Sigma X2Y kemudian dikalikan lagi dengan X1 X2. Setelah itu harusnya ini kan diselesaikan dulu ya, baru dibagi. Kita pakaikan kurum saja. Oke. Kemudian hasilnya dibagi dengan nilai X1 kuadrat. X1 kuadrat berada di sini. Oke, X1 kuadrat ya. Baru dikalikan dengan X2 kuadrat. X2 kuadrat yang ini. Baru dikurangi dengan hasil dari sigma X1 X2 kuadrat. Berarti kita kalikan ini lagi. Kita kalikan nilainya yang sama. Oke. Enter. Mendapatkan dari B1 mendapatkan 0,39451. Oke, kita cari lagi untuk B2-nya. Nah, di rumus itu membutuhkan sigma X1 kuadrat. Kita cari lagi di sini sigma X1 kuadratnya. Sebelum itu kita pakai buka kurum dulu. Baru dikalikan dengan X2Y. Ini kemudian dikurangi dengan X1Y. Baru dikalikan lagi dengan sigma X1 X2 yang ini. Setelah itu dibagi dengan nilai bawahnya X2 X1 kuadrat. X1 kuadrat ini. Setelah itu dikalikan dengan X2 kuadrat. Setelah itu dikurangi dengan hasil perkalian dari X1 X2 kuadratnya. Berarti sama saja X1 X2 sigmanya dikalikan dengan nilainya sendiri. Baru kita tutup kurum dan hasilnya 0,84903. Oke, terakhir untuk nilai A. Nilainya itu sigma Y besar, berarti kita ambil Y besarnya yang di sini. Kemudian kita kurangi dengan nilai B1-nya yang ini. Tidak terasa lagi ya, sabar. Sigma Y besar ya, sigma Y besar dikurangi dengan nilai dari B1, kemudian dikalikan dengan X1 X besar ya, berarti yang ini sigma X1 kita kalikan dengan ini. Setelah itu kita kurangi lagi dengan hasil dari B2. Mana B2 ini? Dikurangi B2. Setelah itu kita kalikan lagi dengan sigma X2. Kalikan dengan sigma X2-nya yang ada di sini. Nah, setelah itu dibagi dengan N. Jadi kita buka kurum dulu. Kita taruhkan dalam kurum, baru dibagi dengan N, yaitu 46. Oke, hasilnya menjadi minus 0,79296. Yang dimana sebelumnya teman-teman saya itu sudah menghitung
menggunakan data analis yang di Excel dan juga SPSS yang nilainya sama. Maka persamaan dari regresi linear berganda ini yaitu berarti minus 0,79296 ditambah nilai B1-nya ditambah nilai B2-nya. Nah, maka persamaan regresi linearnya dari hitung manualnya seperti ini. Nah, kurang lebih sama seperti yang teman saya sebelumnya jelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu cara untuk perhitungan manualnya menggunakan Excel. Baik, jadi setelah melakukan pengujian di Excel dan SPSS dan juga hitung manual, jadi kesimpulan dari penelitian kami yaitu untuk hasil uji T-nya ataupun pengujian parsialnya itu diperoleh bahwa yang pertama frekuensi bermain ataupun variabel X1-nya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan bahasa toksik ataupun variabel Y-nya sehingga H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi maksudnya itu frekuensi bermainnya itu banyaknya bermain itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan bahasa toksiknya. Dan yang kedua, tingkat frustasi saat kalah ataupun variabel X2-nya itu berpengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa toksik sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Yang maksudnya jadi tingkat frustasinya ini berpengaruh terhadap penggunaan bahasa toksiknya. Untuk hasil uji F-nya ataupun pengujian simultannya, jadi hasil uji F menunjukkan bahwa frekuensi bermain ataupun variabel X1 dan tingkat frustasi saat kalah ataupun variabel X2-nya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa toksik, yang dimana maksudnya jika variabel X1 dan X2-nya ini digabung, jadi itu berpengaruh terhadap variabel Y-nya ataupun penggunaan bahasa toksiknya oleh pemain Mobile Legends. Dengan demikian, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dengan kata lain, meskipun frekuensi bermain secara individual tidak memengaruhi kecenderungan menggunakan bahasa toksik, kombinasi frekuensi bermain dan tingkat frustasi saat kalah secara bersamaan tetap berkontribusi terhadap perilaku toksik tersebut. Baik, jadi dari hasil kesimpulan dan hasil penelitian kami, saya Muhammad Fauzan Muksid dengan NIM 236250025. Saya Andi Muhammad Yusuf Kadri dengan NIM 236250004. Dan saya Muhammad Iksan dengan NIM 236250026. Meminta maaf jika terdapat kesalahan selama kami membuat video dan mengucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu kita yaitu Ibu Tiara atas proyeknya. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Oke.